Oke, gini, lu pernah gak sih nonton YouTube atau TikTok atau mungkin Reels yang niatnya cuma nonton satu video, tapi tiba-tiba udah jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Misalkan itu lu udah di episode 47 dari suatu drama pendek Cina yang judulnya bahkan panjang banget. Kalau misalkan iya nih, berarti lu semua lagi terjebak di video pendek drama Cina. Dan hari ini gue mau coba bedah habis-habisan. Kenapa formatnya itu bikin nagih? Bagaimana mereka bisa menyerbu pasar Indonesia terutama laki-laki? Pada ngaku lu pada. Terus kemana tren ini akan pergi nanti di masa mendatang? Oke, yang pertama adalah asal usul. Sebelum kita ngomongin drama pendeknya, kita flashback dulu. Cina itu punya sejarah yang panjang. Cina itu punya sejarah yang panjang soal drama. Dulu, drama kolosal kayak misalkan story yang Sea of Palace atau Sun Gokong lah, Sun Gokong. Itu bisa sampai 70 episode lebih. Tapi dunia itu berubah. Yang biasanya orang rela nonton di TV, sekarang jadi di layar HP. Waktu luang juga makin sedikit, nggak kayak dulu. Dan attention span pada manusia itu turun. Bahkan lebih pendek daripada ikan mas. Kata penelitian Microsoft. Dari situlah lahir yang namanya, sebentar gue baca dulu, takut salah. Xu Ping Duanju. Itu apa sih? Artinya kurang lebih gini. Drama layar vertikal pendek. Atau yang mungkin bisa disebut sekarang TikTok, Shorts, atau Instagram Reels. Ini adalah format baru yang sengaja dirancang emang buat HP. Jadi durasinya emang cuma 1-3 menit aja. Tapi satu judul itu bisa sampai 80 episode, 70 episode, bahkan ada yang sampai 200 episode. Jadi sebenarnya totalnya tetap panjang sih. Cuman emang dipendekin aja karena melihat behavior baru manusia zaman sekarang. Yang kedua, mari kita coba bedah formulanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih format ini bikin nagih banget? Jawabannya itu ada di psikologi otak kamu. Setiap episode dramanya singkat, tapi selalu berakhir di momen yang krusial. Coba, ya kan? Misalkan kayak, kamu tidak tahu siapa aku. Terus tiba-tiba yang pihak cowoknya, iya kamu hanya gembel. Terus habis itu selesai. Padahal kita sebagai penonton tahu kalau dia itu anak CEO. Itu namanya cliff changer mikro. Dan otak kamu itu jadi dipaksa untuk bertanya, terus gimana? Itu sampai episode terakhir formulanya seperti itu. Ini persis banget kayak mekanismenya kayak slot machine di kasino. Bedanya ini gratis dan ada di HP, tapi bahkan sekarang ada yang bayar sih ya. Dan plotnya mereka hampir memakai formula yang sama. Apa coba? Betul. Tokoh utama direndahkan, momen bangkit dari dramatis, balas dendam yang epik, cinta yang gak sengaja, twist yang gak masuk akal untuk tetap ditonton. Tapi lo pada nonton juga kan? Sederhana, iya betul, tapi sangat efektif. Sekarang kita masuk ke konteks di Indonesia. Terus gimana bisa drama Cina ini masuk ke Indonesia? Awalnya konten-konten ini viral di platform Cina kayak Douyin atau Kaishou. Lalu kreator mulai mengalihkan suara dan menerjemahkannya drama-drama itu ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Dan karena YouTube, TikTok, Instagram itu sangat ramah untuk konten-konten vertikal, maka jadilah boom meledak di Indonesia. Indonesia itu ada pasar yang empuk dan sempurna untuk drama-drama ini. Masyarakat Indonesia itu ada pengguna handphone terbesar ketiga di dunia. Suka konten-konten yang emosional dan punya tradisi menonton drama yang panjang. Untuk kamu mau naik haji misalkan, tinggal dipadatin aja jadi formula yang lebih pendek dan ya hasilnya akan meledak. Platform seperti Drama Box, Real Shoot, Lex TV, sampai channel-channel YouTube lokal yang menayangkan hal tersebut ratusan bahkan ribuan. Dan beberapa diantaranya udah memiliki jutaan subscriber mungkin. Menarik kan? Ini bukan sekedar tren hiburan, ini penggeseran industri konten. Oke, kita akan masuk ke gimana ini nanti masa depan. Ini bagian yang paling sering ditanya. Apa ini cuma tren sesaat aja? Jawabannya enggak, dan gue punya 4 alasan. Yang pertama, AI akan mempercepat produksinya. Iya, zaman sekarang AI bahkan bisa menggantikan video atau film-film pendek. Lu gak percaya? Lu lihat ada stasiun TV yang udah mulai menggunakan AI untuk salah satu serialnya. Coba lo bayangin, script, dubbing, visual, semuanya pakai AI. Dan ini cepat banget. Kedua, lokalisasi akan semakin dalam. Mungkin saat ini banyak drama yang masih kurang relate, masih mengambil budaya-budaya Cina. Tapi gimana nanti saat Cina udah mulai masuk ke budaya-budaya Indonesia? Ini akan panjang tren ini. Ketiga, kreator lokal yang mulai masuk. Mungkin lo lihat ini banyak kreator-kreator Cina yang emang nge-translate ke bahasa Indonesia lalu dinikmati oleh pasar Indonesia. Tapi gimana kalau misalkan
kreator Indonesia yang mulai membuat video dengan format seperti itu. Gue kalau nggak salah pernah lihat beberapa deh, formatnya mirip-mirip. Itu udah mulai, itu baru beberapa yang gue lihat. Mungkin di 3, 4, 5 tahun depan udah akan ada di ratusan atau ribuan kreator yang memulai format seperti drama Cina itu. Yang keempat adalah model bisnis berlangganan mikro. Lu tau gak sih berapa harga untuk berlangganan atau mendapatkan koin untuk satu episode? Murah, cuma 1.000, 2.000, bahkan paling mahal 5.000. Ini yang buat jadi orang adaptif. Lu cuma buat nonton video paling panjang mungkin 2-3 menit, lu bayar 2.000, 5.000, berapa 2.000? 50 episode, lu tanpa sadar satu drama itu lu ngabisin 100.000. Jadi kesimpulannya, drama Cina ini bukan industri yang murah, tapi ini adalah laboratorium konten untuk masa depan. So gimana habis nonton video ini? Masih mau nyalain diri sendiri karena nonton drama Cina maraton sampai habis? Karena ternyata lu itu bukan lemah iman, bro. Lu cuma jadi subjek penelitian di industri konten ini. Bedanya ya eksperimennya lu bayar sendiri. Kalau lu mau terus dapat insight kayak gini, tren konten industri hiburan dan kenapa semua bisa jadi korban algoritma, subscribe, aktifin loncengnya, dan tinggalin komentar drama pendek Cina apa favoritmu. Kita bahas di video selanjutnya. Kalau gue sih drama yang bisa jadi CEO dan pura-pura kerja di kantornya. Sampai jumpa, dadah.